Ya, kali ini kita akan bahas turunan fungsi trigonometri. Di sini akan saya sampaikan langsung beberapa rumus turunan trigonometri. Saya nggak turunkan cara mendapatkan rumus-rumus ini. Jadi mendapatkannya kalau kita gunakan definisi yaitu menggunakan limit ya, pakai limit. Coba, jadi turunannya sin itu adalah cos. Kalau ini u ini fungsi ya. Jadi turunannya menjadi u aksen. Sedangkan ini juga sama, kalau cos ini jadi sin tapi negatif, min u aksen. Kemudian kalau tangen, sekan kuadrat, sekan u tangen u kali u aksen, ini semuanya kalikan u aksen karena u-nya ini adalah masing-masing fungsi dalam X. Kalau kosekan min kosekan kali kotangen, sedangkan kalau kotangen min kosekan kuadrat. Coba yang di sini yang tandanya negatif itu ada 3, yang positif ada 3. Jadi yang negatif ini kotangen, kosekan, dan kos. Ya, untuk memudahkan menghafal, yang negatif itu yang huruf depannya J. Kos, kosekan, dan kotangen. Ya, jadi untuk memudahkan menghafal aja. Jadi yang depannya C itu turunannya negatif. Contoh misalkan kalau saya punya fx sama dengan sin 3x plus cos 6x min tangen 2x misalkan. Maka kalau kita cari f aksen T, maka sin turunannya adalah cos 3x turunannya 3, jadi 3 cos 3x. Cos turunannya negatif, maka ini jadi min 6x turunannya 6, sin 6x. Tangen ini jadi 2, tangen turunannya sekan kuadrat, sekan kuadrat 2x. Ya, jadi ini turunannya. Misalkan lagi, kalau saya misalkan punya GT sama dengan X sekan 3x misalkan. Jadi kalau bentuk perkalian, ya kita gunakan rumus bentuk perkalian. Berarti di sini ada bentuk U kali V. Maka turunannya ini tadi T ya. Jadi saya pakai T semua biar sama. Jadi GT sama dengan T sekan 3T. Maka G aksen T itu menjadi U aksen. Jadi T turunannya 1 kali V sekan 3T plus U kali sekan turunannya di sini adalah sekan kali tangen. Jadi 3T turunannya 3. Jadi sekan 3T tangen 3T. Maka hasilnya menjadi sekan 3T. Ini saya keluarkan. Maka ini jadi 1 plus 3T tangen 3T. Ya, ini turunannya. Contoh bentuk perkalian. Sekarang contoh bentuk pembagian misalkan. Misalkan kalau saya punya HT misalkan sama dengan 1 plus cos 2T per 1 min cos 2T. Maka kalau kita cari H aksen T, ya, maka ini bentuk U per V, yang atas U-nya, yang bawah yang V. Maka ini menjadi U aksen, cos turunannya min, jadi min 2 sin 2T kali 1 min cos 2T dikurangi 1 plus cos 2T kali cos turunannya min sin, tapi ini negatif sehingga jadi plus 2 sin 2T per 1 min cos 2T kuadrat, ya, per V kuadrat. Sehingga ini menjadi min 2 sin 2T, ini min jadi plus 2 sin 2T cos 2T, yang ini min 2 sin 2T, min ini cos kalikan sin 2 cos 2T sin 2T, ya, per 1 min cos 2T kuadrat. Ini bisa dikurangi sehingga hasilnya menjadi min 2 jadi min 4 sin 2T per 1 min cos 2T
kuadrat. Nah, itu contoh bentuk pembagian. Saya beri contoh satu lagi yang bentuknya angka. Misalkan Px sama dengan akar 1 plus kotangen 3x. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk pangkat, jadi 1 plus kotangen 3x pangkat setengah ya. Jadi kalau kita turunkan P aksen X, maka ini jadi setengah 1 plus kotangen 3x pangkat setengah kurangi 1 min setengah kali turunannya kotangen di sini adalah min kosekar kuadrat. Jadi ini min 3 kosekar kuadrat 3x. Ya, hasilnya menjadi ini min 3/2 kosekar kuadrat 3x per ini pangkat min setengah berarti akar 1 plus kotangen 3x. Ya. Jadi di sini kita gunakan rumus yang Y sama dengan U pangkat M di aksennya, jadi M U pangkat M min 1 kali U aksen ya. Jadi di trigonometri pun kita masih ketemu dengan rumus-rumus bentuk U kali V, U per V, U pangkat M dan seterusnya. Jadi kalau kita ketemu bentuk seperti itu ya kita gunakan rumus-rumus itu. Misalkan saya punya kurva, misalkan YT sama dengan 1 plus cos T. Pertanyaannya tentukan persamaan garis singgung pada titik T sama dengan pi/2 misalkan. Ya, persamaan garis singgung pada T sama dengan pi/2. Kalau kita cari titik singgungnya, berarti kalau T-nya sama dengan pi/2, kita peroleh Y pi/2 itu sama dengan 1 plus cos pi/2. Cos pi/2 itu cos 90 0 ya, sehingga sama dengan 1, sehingga sini kita peroleh titik singgungnya yaitu pi/2,1. Nah, untuk mencari gradien garis singgung ya, gradien garis singgung itu sama dengan F aksen X1 ya, yaitu nilai pada X1 ini titik singgungnya ya, nilai turunan pertama pada X1. Kita cari F aksen X dulu. F aksen X-nya 1 plus cos X, turunannya 1, turunannya 0, cos turunannya min sin T. Berarti gradiennya sama dengan F aksen pi/2. Berarti sama dengan min sin pi/2 sama dengan sin pi/2 1. Jadi min 1 gradiennya. Jadi di sini kita peroleh persamaan garis singgungnya. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya, rumus persamaan garis lurus. Y-nya sama dengan 1, ini tadi gradiennya min 1, X1-nya pi/2, sehingga kita peroleh Y min 1 sama dengan min X plus pi/2, atau bisa kita tulis Y-nya sama dengan min X plus pi/2 plus 1. Ini rumus persamaan garis singgungnya. Ya, sekarang kita akan bahas turunan fungsi eksponen dan logaritma. Ada 4 rumus yang banyak dipakai, yang standar, yang dipakai untuk mencari turunan fungsi eksponen dan logaritma. Duanya berbentuk eksponen, yang 2 logaritma. Di sini Y sama dengan E pangkat U. E ini adalah bilangan natural yang nilainya 2,718, artinya bilangan irasional. Seperti pi, kalau pi 3,14 dan seterusnya. Turunannya jadi U aksen kali E pangkat U. U ini fungsi ya. Kemudian kalau A ini adalah bilangan real dengan syarat A-nya itu
positif dan tidak sama dengan 1. Maka ini jadi U aksennya A pangkat U ln A. Ln ini adalah logaritma natural ya. Jadi ln A itu sebenarnya sama dengan E log A. Jadi logaritma yang bilangan pokoknya E ya. Jadi E-nya ini tadi ya. Jadi logaritma natural, makanya disingkat dengan ln, logaritma natural atau logaritma Napier ya. Jadi ini natural atau Napier. Bilangannya ini makanya juga disebut dengan bilangan natural atau bilangan Napier. Nah, turunannya jadi U aksen per U, sedangkan kalau logaritma hampir sama U aksen per U, tapi di sini ada ln A. Kenapa? Karena kalau kita punya A log U itu sebenarnya sama dengan ln U dibagi ln A ya. Atau ini sama dengan E log U dibagi dengan E log A ya. Sehingga kalau kita turunkan yang ln U ini tadi kan turunannya jadi U aksen per U. Nah, ini ada per ln A. Ln A ini kan suatu konstan ya. Sehingga jadi U aksen per U ln A ya. Coba misalkan contohnya. Misalkan kalau saya punya Y sama dengan E pangkat E kuadrat plus 5 misalkan. Maka kalau kita cari Y aksennya menjadi U aksen turunannya ini adalah 2X kali E pangkat E kuadrat plus 5 ya. Ya, jadi ini boleh tanpa kurung ya nggak masalah, ini jadi 2X E pangkat E kuadrat plus 5 ini. Misalkan saya punya dalam bentuk eksponen pangkatnya trigonometri, misalkan E pangkat sin 2P, maka di sini Y aksennya menjadi U aksen turunannya sin itu jadi 2 cos 2P E pangkat sin 2P. Nah ini supaya nggak keliru, cos dari ini dari 2P kali, maka ini diberi kurung atau nulisnya dibalik, jadi 2 E pangkat sin 2P kali cos 2P ya. Jadi cosnya ditaruh di belakang. Contoh yang A, misalkan fx sama dengan 3 pangkat 2x plus 5 pangkat 3x misalkan. Maka f aksen x ini menjadi A-nya ini 3, berarti ini jadi 2 kali 3 pangkat 2x ln 3, yang ini menjadi 3 kali 5 pangkat 3x ln 5. Di sini ada ln 3 kali 2. Ini dikalikan dalam bentuk desimal menggunakan kalkulator juga boleh, tapi ditulis tetap seperti ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian misalkan saya punya GT sama dengan 2T ln T misalkan, jadi bentuk perkalian ya. Jadi bentuk perkalian, jadi bentuk U kali V. Maka kalau kita cari G aksen T menjadi U aksennya 2 kali ln T plus ya, plus 2T kali U aksen per U, T turunannya 1 per U nya T berarti 1 per T, sehingga ini menjadi 2 ln T ditambah 2 ya. Ini contoh bentuk perkalian. Kalau misalkan saya punya HT sama dengan 3 log kuadrat 4T misalkan. Nah, log kuadrat itu sebenarnya kan sama dengan 3 log 4T pangkat 2 ya. Maka kita gunakan rumus pangkat, maka ini menjadi 2 kali 3 log 4T pangkat 1 ya, kali
turunannya A log U aksen per U ln A, maka ini menjadi 4 per 4T ln 3 ya. Ini 4 nya bisa dicoret. Ini jadi 2 kali 3 log 4T per ln 3 ya. Ini hasilnya. Ya, kita akan lanjutkan cari turunan fungsi hiperbolik. Ya, turunan fungsi hiperbolik. Ya, sebelum kita bahas turunannya, kita bahas definisi dari fungsi hiperbolik. Dari fungsi hiperbolik itu asal mulanya ini ada fungsi hiperbolik untuk sin sama cos ya. Jadi cos hiperbolik X sama sinus hiperbolik X. Jadi tulisannya mirip trigonometri, hanya ada tambahan H ya, hiperbolik. Sin X itu E pangkat X min E pangkat min X per 2. Ini E pangkat X plus E pangkat min X per 2 ya. Jadi ini definisi dari sinus hiperbolik dan cos hiperbolik. Nah, kemudian nanti ada beberapa pengertian yang lain. Nanti ada tangan hiperbolik, ya berarti sinus hiperbolik dibagi cos hiperbolik. Kemudian ada sekan hiperbolik, itu berarti sepercos hiperbolik. Kemudian kosekan hiperbolik, ya berarti sepersin hiperbolik. Kalau kotangan hiperbolik ya sama dengan sepertangan hiperbolik. Ya. Jadi ada beberapa rumus yang nanti sering kita temui di dalam fungsi hiperbolik, yaitu yang pertama cos hiperbolik kuadrat X minus sinus hiperbolik kuadrat X itu sama dengan 1. Coba kalau kita tunjukkan, cos hiperbolik berarti kan E pangkat X plus E pangkat min X per 2 kuadrat dikurangi E pangkat X min E pangkat min X per 2 kuadrat. Ini menjadi E pangkat 2X plus 2 E pangkat X kali E pangkat min X, E pangkat 0, 1 plus E pangkat min 2X per 4 dikurangi yang ini E pangkat X min 2 plus E pangkat min 2X, ini 2X ya, per 4. Nah, kalau kita kurangi, ini penyebutnya sudah sama, E pangkat 2X kurangi E pangkat 2X, E pangkat min 2X dikurangi E pangkat min 2X, sehingga kita peroleh 2 dikurangi min 2, 4 per 4 sama dengan 1. Berarti cos kuadrat hiperbolik X dikurangi sinus hiperbolik kuadrat X itu sama dengan 1. Kalau di trigonometri plus yang sama dengan 1, kalau di sini yang minus. Kemudian ada lagi misalkan rumus sinus hiperbolik X plus Y itu sama dengan sinus hiperbolik X cos hiperbolik Y plus sinus hiperbolik cos hiperbolik X sinus hiperbolik Y ya. Cos hiperbolik X sinus hiperbolik Y. Nah, untuk membuktikan, kita buktikan dari kanan ke kiri ya, lebih mudah dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita cari buktinya, misalkan di situ sinus hiperbolik X cos hiperbolik Y ditambah cos hiperbolik X sinus hiperbolik Y, maka yang sini jadi E pangkat X min E pangkat min X per 2 kali E pangkat Y plus E pangkat min Y per 2 ditambah E pangkat X plus E pangkat min X per 2 kali E pangkat Y min E pangkat min Y per 2. Nah, kalau kita kalikan, ini jadi E pangkat X plus Y, kemudian plus E pangkat X min Y, dikurangi yang ini E pangkat min X plus Y, dikurangi E pangkat min X min Y, pernya 4, ditambah ini E pangkat X plus Y, kemudian dikurangi E pangkat X min Y, ditambah E pangkat min X plus Y, kemudian min E pangkat min X min Y per 4. Jadi sama-sama per
Nah, yang sama bisa kita kurangi di sini E pangkat X min Y, E pangkat X min Y. Kemudian yang ini dengan ini. Nah, sehingga kita peroleh ini jadi 2 kali E pangkat X plus Y, ya, ini tambah ini. Kemudian min, ini juga ada 2, berarti ini 2-nya sudah diduakan, jadi E pangkat min X plus Y, ya, per 4. Nah, ini bisa dibagi dapat 2, ini jadi E pangkat X plus Y min E pangkat min X plus Y per 4. Lah, ini sama dengan sinus hiperbolik X plus Y, ya. Jadi kalau kita gunakan definisinya tadi kan, kalau yang di sini E pangkatnya juga E, yang ini min E. Berarti kalau di sini X plus Y, ini min X plus Y, maka sini juga X plus Y. Jadi ini beberapa cara membuktikan rumus di dalam fungsi hiperbolik. Nah, yaitu dari definisinya ini. Nah, dari rumus ini nanti akhirnya diturunkan banyak sekali rumus. Nanti kalau ini min, ini juga akan ketemu min. Nah, kemudian kalau cos, ada lagi nanti kalau cos hiperbolik X plus Y itu sama dengan cos hiperbolik X, cos hiperbolik Y ditambah sinus hiperbolik X, sinus hiperbolik Y. Jadi kalau di trigonometri, kalau cos ini plus, yang sini min. Tapi kalau di fungsi hiperbolik, ini plus, ini juga plus. Jadi kalau yang ini min, ini juga min, ya. Jadi hampir sama. Kemudian kalau cos hiperbolik 2x itu nanti jadi cos hiperbolik kuadrat x plus sinus hiperbolik kuadrat x. Kalau di trigonometri di sini minus. Kalau sinus itu sama, sinus hiperbolik 2x itu jadi 2 sinus hiperbolik x cos hiperbolik x dan seterusnya. Akhirnya dengan cara seperti ini kita akan dapat menunjukkan beberapa rumus trigonometri hiperbolik yang mirip, yang tidak sama, mirip dengan rumus-rumus yang ada di trigonometri. Nah, berikut adalah beberapa rumus turunan fungsi hiperbolik. Jadi kalau sin turunannya cos seperti di trigonometri, aksen cos U. Kalau cos turunannya sin, kalau di trigonometri negatif, di sini positif. Tangan hampir sama dengan di trigonometri. Sekan kalau di trigonometri positif, di sini negatif. Kemudian kosekan sama, kotangan juga sama tanda. Jadi di sini yang bertanda negatif itu yang kebalikannya, yang inverse, yaitu apa? Yang kebalikan dari sin, cos, dan tangan, yaitu sekan, kosekan, dan kotangan yang bertanda negatif turunannya, sedangkan yang sin, cos, dan tangan turunannya bertanda positif. Jadi di sini bentuk turunannya mirip semua dengan trigonometri, hanya yang berbeda di sini tandanya. Kalau di trigonometri yang depannya C yang negatif, sedangkan kalau di fungsi hiperbolik yang negatif yang sekan, kosekan, dan kotangan. Contohnya misalkan kalau saya punya fungsi fx sama dengan cos hiperbolik 3x plus sinus hiperbolik 2x min tan hiperbolik 5x misalkan. Maka kalau kita cari f aksen x, cos turunannya sin, jadi ini 3x turunannya 3, jadi 3 sinus hiperbolik 3x, yang ini jadi 2 cos hiperbolik 2x, yang ini jadi turunannya 5 sekan hiperbolik kuadrat 5x. Jadi tandanya tidak berubah untuk kosin dan tangan. Kalau misalkan saya punya ft sama dengan sinus hiperbolik kuadrat 5t misalkan. Ini sebenarnya kan sama dengan sinus hiperbolik 5t pangkat 2. Kalau kita cari f aksen t, maka ini menjadi 2 kali sinus hiperbolik 5t kali pangkat 1 kali sin turunannya cos 5t kali 5 ini turunannya 5t turunannya 5. Sehingga hasilnya jadi ini 2 sinus cos, ini menjadi sinus hiperbolik 2 kali 5t, ya.
Ini 5-nya saya taruh depan sehingga ini menjadi 5 sinus hiperbolik 10T. Ya, ini hasilnya. Jadi kalau pangkat ya kita gunakan rumus pangkat. Nanti kalau kali ya kita gunakan rumus kali. Kalau pecahan ya pecahan. Jadi misalkan GT sama dengan 2T sekant hiperbolik T misalkan. Maka ini bentuk U kali V. Ya, kita gunakan rumus bentuk U kali V. Ini jadi 2 turunannya 2T turunannya 2 kali sekant hiperbolik T plus 2T kali turunannya sekant. Ini U aksen, ini T turunannya 1 sekant kali tangan. Jadi ini jadi sekant hiperbolik T tangan hiperbolik T. Maka ini menjadi 2 sekant hiperbolik T. Ini dikeluarkan, dapat 1, yang ini tinggal T tangan hiperbolik T, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan ini. Kalau nanti kombinasi mungkin ada logaritma, ada eksponen, juga tidak ada masalah. Jadi misalkan PT sama dengan ln dari cos hiperbolik 3T misalkan. Maka ini jadi P aksen T ini menjadi, kalau ln U itu kan U aksen per U ya, kalau ini U. Maka U aksen cos turunannya sin. Jadi ini 3 sinus hiperbolik 3T dibagi cos hiperbolik 3T yang U aksen per U. Maka ini jadi 3, ini sin dibagi cos sama dengan tangan hiperbolik